Saudara, saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa. Saudara, beberapa slide ini saya ambil dari kuliah yang saya sampaikan pada pasca sarjana dari PSP IKAT. Dan mungkin ini agak sulit diterima, tetapi saudara harus mengikutinya. Ya, sebab nanti mau tidak mau kita itu akan masuk pada rencana Allah itu harus digenapi. Katakan, rencana Allah pada saya harus digenapi. Tuhan mau bekerja sama dengan saya. Ya, jadi ini kata kuncinya, Tuhan mau bekerja sama dengan kita. Amin. Supaya kita boleh menjadi sosok orang yang dipilihnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang istimewa dan besar dan berguna bagi dunia. Ya, bukan bagi rumah tangga kita saja. Saudara, akhir zaman ini Tuhan selain mempercepat waktu kedatangannya, Tuhan juga memberikan karunia dan kasih dan talenta lebih besar. Katakan, luar biasa. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan memberikan karunia dan talenta lebih besar. Jadi diminta oleh Tuhan, bukan hanya kita menjadi orang yang dipilihnya saja untuk mengikut Dia, tetapi dipilih untuk bekerja bagi Dia. Amin. Itu sebab saya akan menyampaikan satu tema tentang God's Masterpiece, yaitu adikarya Tuhan. Dan judul yang tadi saudara sudah membacanya, ya saudara, adalah satu judul yang istimewa. Jadilah adikarya Allah. Jadilah adikarya Allah. Jadilah masterpiece Allah. Ya saudara. Nanti saya akan menjelaskan apa maksudnya masterpiece. Ya. Lebih dahulu kita akan membuka 3 buah ayat dari surat Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 para kekasih. Mari kita akan baca ayat 8, 9, dan 10 dari Efesus pasal yang kedua. Di rumah saudara juga dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan ulangi. Karena kita ini buatan Allah. Sekali lagi. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Di dalam adikarya Tuhan. Di dalam ciptaan Dia yang luar biasa. Saudara, ya. Itu sebabnya kita melihat tadi. Karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah. Allah membuat sesuatu dalam hidup kita. Bukan jadi asal jadi orang begitu saja. Tetapi Dia membuat untuk kita apa? Untuk kita bisa berkarya baik, berbuat baik. Ya, agar supaya kita, saudara, melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Perhatikan. Seringkali kita punya pikiran, Tuhan, hamba baru bisa berbuat baik kalau hamba kaya lebih dulu. Hamba pintar lebih dulu. Hamba seorang yang mempunyai fasilitas hidup yang baik. Sehingga hamba bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Saudara, kita harus percaya supaya persiapan Allah buat kita pribadi. Katakan, persiapan Allah buat saya pribadi akan segera dinyatakan. Bila mana saya menjadi buatan tangan Allah yang berkenan. Atau masterpiece. Ya, jadi masterpiece ini adalah adikarya. Jadi hasil yang luar biasa itu namanya masterpiece. Saudara, ada orang pembuat biola, dia bisa membuat 100 biola dalam setahun atau dalam 3 tahun. Tetapi dia membuat 1 biola dalam waktu 1 tahun. Sangat detail, sangat presisi, dan sangat bagus bahannya. Ketika digesekkan, saudara, suaranya luar biasa. Nah, ini namanya dia membuat banyak biola,
Tetapi dia hanya bisa bikin satu masterpiece saja. Pelukis, dia bisa melukis 100 lukisan yang mahal, yang bagus, yang spektakuler. Tetapi ada satu lukisan yang istimewa. Nah, itu masterpiece dari dia punya karya. Saya dan Anda, kita semua berapa banyak jumlahnya di seluruh dunia? Ya, banyak sekali. Kita adalah masterpiece. Jadi Tuhan tidak hanya membuat satu buatan seorang saja masterpiece. Tetapi dia ingin semua orang menjadi masterpiece-nya. Semua orang menjadi adikaryanya. Ya, nanti saya akan menjelaskan sebab disinilah letak daripada misi Tuhan membuat sebuah masterpiece. Kalau saudara menjadi masterpiece, nanti pada akhir khotbah saya kita akan melihat bahwa berkat Tuhan itu mudah. Katakan berkat Tuhan akan mudah. Kuasa Tuhan akan mudah mengalir pada saya. Bila saya menjadi adikarya, masterpiece dari Tuhan Yesus. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, God's masterpiece, tadi kita membaca dalam ayat yang ke-10 ya. Kita baca sekali lagi. 1, 2. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Ya, perhatikan ada kata-kata yang saya beri warna merah. Tolong dibaca. 1, 2. Kita ini buatan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Jadi saya dan saudara ini adikarya. Kenapa saya bisa katakan adikarya? Mari kita akan menengok naskah dalam Alkitab bahasa Inggris, ya. Nah, di sini kita melihat naskahnya dalam International Standard Version ISV dalam Perjanjian Baru. For we are His masterpiece. Tuh lihat. For we are His masterpiece. Jadi kita ini bukan cuma sekedar buatan. Bisa buatan pabrik, buatan massal, produksi massal, saudara, tetapi we are His masterpiece. Kita adalah adikaryanya Tuhan. Ayo sekarang saya minta saudara angkat tangan kanan, tangan kiri menepuk dada saudara. Saya adalah adikarya Tuhan. Saya bukan produk massal. Saya adalah produk adikarya. Saya harus menyadari, saya harus mengasah diri saya, menyiapkan hidup saya, supaya rencana Tuhan ini terjadi pada saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. For we are His masterpiece, created in Christ Jesus for good works that God prepared long ago to be our way of life. Jadi di sini jelas sekali bahwa kita ini adalah His masterpiece. Kita adalah buatan adikarya. Jadi tidak sembarangan buatan. Ya saudara. Nah, saya ingin kita berhenti sejenak dengan kata adikarya ini atau masterpiece. Apa maksudnya adikarya? Ya, masterpiece itu di dalam kamus Merriam-Webster disebutkan ada dua definisi. Satu, ya, a work done with extraordinary skill, especially a supreme intellectual artistic achievement. Suatu karya yang diselesaikan dengan keahlian luar biasa, ya. A supreme intellectual or artistic achievement. Satu karya yang luar biasa, satu karya yang hasil pencapaian tertinggi, ya, achievement. Artistic achievement. Jadi sesuatu yang enggak sembarangan. Ya, saudara, ada sepeda motor, ada mobil dibuat di pabrik, saudara. Ada satu merek yang terkenal di Indonesia, ya, yang harganya tidak begitu mahal, tapi dikatakan sebagai mobil sejuta umat. Saudara, itu dalam waktu satu mobil, itu selesai dalam waktu 7 menit 40 detik. Percaya enggak? Itu dikerjakan oleh pabriknya di Jakarta. Saudara, robot-robot bekerja begitu cepat. 7 menit, hampir 8 menit. Jadi satu mobil tersebut. Saudara,
Hanya dalam waktu menit. Bisa dikatakan itu adikarya, masterpiece? Tidak bisa. Tidak bisa. Saudara, satu mobil yang adikarya yang masterpiece itu dikerjakan dengan tangan orang, dengan keahlian, dengan komputer, tetapi semua pekerjaan dengan tangan orang, menjahitnya, saudara, memasangnya, mengelasnya, menyambung kabelnya. Nah, jadinya harganya 50 sampai 60 miliar satu mobil. Enggak heran, karena itu masterpiece. Saudara, ada yang sampai 112 miliar harganya. Karena itu tidak dibikin massal. Itu dibikin secara detail oleh para ahli dengan tangan mereka. Jadi hasilnya nyaris sempurna. Harganya tinggi sekali. Itu masterpiece. Ya, saudara. Nah, jadi ini satu pekerjaan, a work done with extraordinary, dengan sesuatu extraordinary skill. Ya, saudara, satu kemampuan yang khusus, extraordinary, lebih daripada biasanya. Ya, saudara, ini definisi yang pertama. Yang kedua, a piece of work presented to a medieval guild as evidence of qualification for the rank of master. Ya, saudara, artinya apa? Sebentuk kerjaan, ya, suatu karya yang dipersembahkan di abad pertengahan, medieval guild, untuk apa? Ya, saudara, untuk mencapai gelar master. Jadi ini produk adalah produk yang adikarya, masternya. Bukan sembarangan, masternya, saudara. Nah, ya, saudara, for the rank of master. Jadi tingkatannya, dia punya kualifikasi harus master, saudara. Nah, di sini kita melihat masterpiece, hasil karya yang luar biasa. Ya, saudara, setingkat master. Jadi dia setingkat yang paling tinggi. Ya, ingat zaman dulu itu tidak ada doktor. Doktor itu baru. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin supaya kita menjadi masterpiece, itu kita harus berbeda. Karena tangan Tuhan hampir setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu mengerjakan saudara dan mengerjakan saya. Katakan amin. Kecuali kita tidak bisa menjadi masterpiece, kecuali apa? Kecuali kita tidak dikerjakan oleh Tuhan. Kenapa tidak dikerjakan oleh Tuhan? Karena kita tidak kasih izin Tuhan menjamah hidup kita. Sehingga Tuhan tidak bisa berkarya pada pribadi kita. Saudara, ada kesusahan, kita tidak mau datang sama Tuhan, kita mau menyelesaikan sendiri atau kita mau mendiamkan saja. Saudara, kemudian ada keberhasilan, kita tidak memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kita mau ambil diri kita sendiri. Pokoknya kita harus gak boleh disentuh sama Tuhan. Nah, sampai ketika kita kepepet, mungkin kita baru menyerah kepada Tuhan. Kita tidak bisa dijadikan masterpiece. Seorang yang mau menjadi masterpiece di hadapan Tuhan, Efesus 2 ayat yang ke-10, karena kita ini buatan Allah, for we are His masterpiece. That's why we have to surrender our life and totally give our life, so that every second, every minute, and every hour or day or week in our life, God Himself doing something with His hands, so that we are become His masterpiece. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa kita kemudian hasil ini dipersembahkan, saudara, menjadi sesuatu yang hebat di mata Tuhan. Nah, inilah yang banyak orang Kristen, banyak pemimpin-pemimpin rohani tidak sampai memikirkan ke sana. Padahal itu sudah ada. Karena kita ini buatan. Ya, sayang dalam bahasa Indonesia hanya dikatakan buatan. Barangkali buatan massal, produk massal, kadang-kadang cacat dan lain sebagainya. Tapi kalau masterpiece tidak ada cacat. Ya, masterpiece itu mempunyai hasil dan nilai tambah yang hebat. Saudara, di sini saya menampilkan contoh, ya. Leonardo da Vinci melukis Yesus. Ini lukisan Yesus dengan judul
Salvator Mundi, juru selamat dunia. Ini adalah hasil Da Vinci yang hasilnya pada tahun 2017, Desember 2017, berarti 4 tahun yang lalu kurang, ya saudara, di Balai Lelang Christie New York, laku dilelang sebesar 450,3 juta dolar. Atau ya dengan kurs, saya membuat tulisan ini, kira-kira 6 triliun, sekarang lebih. 6 triliun untuk sebuah lukisan kanvas, di atas kanvas, ukurannya 66 panjang, tingginya 45 cm. 66 itu kira-kira 3 kilan ya, segini. Tingginya 2 kilan segini. Besar apa kecil? Kecil. Kecil. Saudara. 66 kali 45 cm. Lalu ada figurannya. Saudara, dibeli oleh waktu itu 4 tahun yang lalu masih pangeran dari Arab Saudi, Muhammad bin Salman, sekarang Raja Saudi. Beliau yang membeli. Lukisan Tuhan Yesus, dia yang membeli. Tidak ada orang Kristen yang mau membeli harga segitu, tidak ada. Ternyata dia, pangeran yang membayar 6 triliun lebih. Jadi ini lukisan adalah adikarya, masterpiece. Saudara, bayangin saudara, sebuah lukisan 66 kali 45 sampai di rumah saudara pakai garisan ya. Atau pakai ukuran kain diukur. Saudara akan heran. Kecil sekali. Mahal sekali. Kenapa mahal? Karena ada keahlian di sana. Ya, saudara, dalam Alkitab bahasa Yunani disebutkan poema. Poema adalah keahlian, nilai tambah. Allah membuat kita dengan poema. Keahlian dia dicurahkan. Wah, ini kurang bagus nih Timotius ini. Ya dirombak, ganti lagi, dipoles lagi, dibuat lagi. Ya, saudara, ini istilahnya. Poema adalah workmanship, keahlian. Karena ada keahlian, ada workmanship, maka bisa jadi masterpiece. Seorang seniman, pelukislah, pematung dan lain sebagainya, ataupun seorang fisikawan atau seorang mathematician atau semua ahli-ahli di bidangnya, kalau mereka itu tidak mempunyai workmanship, mereka hanya punya gelar. Profesor, PhD, doktor, cuma punya gelar. Tapi mereka tidak punya mancraftship. Jadi mereka harus memiliki workmanship atau mancraftship. Nah, workmanship inilah yang bisa menghasilkan satu mahakarya atau adikarya. Saudara yang kekasih, sekarang lihat pada diri kita. Apakah saya seorang adikarya? Jelas saya belum mencapai itu. Saya jelas belum. Tapi saya harus, katakan saya harus. Sesuai dengan firman, Efesus 2 ayat 10, tujuan hidup saya harus menjadi adikarya, masterpiece dari Tuhan Yesus. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ini satu contoh saja ya. Para kekasih itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Masterpiece akan dipercaya banyak. Ya, satu masterpiece ini tadi lukisan mati, benda mati itu saudara ya. Nah, tetapi kita ini masterpiece adalah makhluk hidup, organisme. Jadi ini kita ini adalah makhluk hidup. Jadi kalau kita organisme, kita adalah makhluk hidup, maka apa dong yang Tuhan mau supaya Anda dan saya memiliki dalam hidup kita? Ya saudara, satu orang yang menjadi masterpiece, dia mempunyai 2 kapasitas. Katakan, saya harus memiliki 2 kapasitas. Kapasitas ilahi dan jasmani. Ya, tangan saudara. Kapasitas ilahi dan jasmani. Keduanya harus menjadi hidup saya.
Nah ini satu orang. Tetapi dia mempunyai dua kapasitas. Saudara, dia bekerja untuk cari uang, mengajar barangkali atau berdagang, ataupun produksi. Tetapi dia juga punya satu kapasitas untuk menarik kuasa Allah. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk memiliki kemuliaan dari Allah dalam hidupnya. Saudara, sehingga ketika dia meninggal dunia, dia masuk dalam kemuliaan Allah. Ini satu orang saja. Ini masterpiece. Orang Kristen yang tidak memikirkan hal rohani, hanya memikirkan jasmani, cari uang saja. Gereja hanya sebagai sambilan. Gereja hanya sebagai satu, ya kadang-kadang di akhir pekan oke lah. Saya hari Minggu pas pray, saya datang ke gereja. Dia tidak bisa menjadi masterpiece. Seorang masterpiece adalah satu orang yang sangat mengharapkan banyak sentuhan Allah dalam hidupnya. Banyak koreksi Tuhan. Sehingga Tuhan mempercayai bukan hanya kapasitas jasmani, keuangan, lahiriah. Ya saudara, tapi kapasitas ilahi, kuasa Allah, otoritas ilahi, kasih sayang Tuhan, hadirat Roh Kudus itu ada dalam hidup kita. Katakan, saya harus demikian. Kalau Anda satu orang dengan dua kapasitas, maka Anda adalah adikarya, mahakarya, masterpiece dari Tuhan. Katakan, saya merindukannya. Saudara yang kekasih, sekaligus kita akan melihat dua ayat dari 1 Korintus 3 ayat 13 ya. Tapi lebih dulu saya ingin mengajak saudara melihat Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Ya, saudara. Kita akan buka lebih dulu Alkitab kita. Keluaran pasal 31. Kitab Keluaran pasal 31 ayat yang ketiga. Baik, kita akan baca ya, saudara. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima ya. Siap? 1, 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lihat, telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Amin. Katakan, luar biasa. Saudara, Besaliel dan Aholiab, ini dua keturunan dari suku Yehuda. Ya, saudara. Besaliel itu dari suku Yehuda dan Aholiab juga itu dipilih dua orang menjadi kepala. Aholiab dari suku Dan, itu dua orang dari Yehuda dan Dan ini dipilih oleh Tuhan dan menerima hikmat Allah. Sehingga dia dipenuhi oleh roh Allah. Katakan, dipenuhi oleh roh Allah. Bila saya dipenuhi oleh roh Allah, hal yang mustahil bagi saya bisa saya kerjakan. Saudara. Dan ini dua orang hebat, luar biasa. Saudara. Karena dia tidak pernah melihat gambar desain, gambar blueprint, sesuatu karya. Dia tidak seperti seorang insinyur sipil, teknik sipil, yang mengerjakan gambar dari seorang insinyur arsitek. Arsitek memberikan gambar pada insinyur sipil dan sipil yang mengerjakan. Saudara, dia tidak pernah melihat maketnya seperti yang dipasang di depan itu ya, maket dari Grio Pandeba itu maket. Dia tidak pernah melihat blueprint, gambar rancangannya, ya saudara. Dia tidak pernah melihat ukuran-ukurannya, tapi dia cuma mendengar dari Tuhan. Luar biasa kan? Zaman dulu tidak ada komputer, tidak ada foto, bisa screenshot, dan lain sebagainya, tidak ada. Jadi dia 100% bersandar pada Roh Kudus. Bila zaman modern ini, Anda dan saya tidak bersandar 100% pada Roh Kudus, saudara, kita akan menjadi orang yang kalah di dalam dunia. Apa sebab saya katakan kalah? Karena semua orang sekarang ini pintar dengan komputer, dengan Google, dengan segala macam application, semua macam aplikasi.
Saudara bisa dapat aplikasi gratis dan saudara bisa dapat uang. Cari uang dari sana, saudara bisa menjadi orang belajar sendiri, bisa menjadi pintar. Jadi saudara mau menang dari mana? Saya mau menang dari mana? Jadi kita akan menjadi orang biasa aja. Ya, biasa aja. Kita tidak, apalagi adikarya, waduh itu nggak bisa. Sudah jangan mimpilah. Jadi gimana kita bisa menjadi sukses dan kita bisa berhasil dan menonjol bila kita dipenuhi Roh Kudus. Seperti Besaliel dan Aholiab, dia belum pernah lihat, cuma dikasih tahu. Allah berbicara, dia menata, dia membikin. Ya, mungkin Tuhan bilang, kamu kurang keras mukulnya, lebih keras supaya lekuknya lebih kelihatan, supaya reliefnya lebih muncul. Dia mengerjakan. Ini kepanjangan, kamu kurangi sedikit. Ini kurang gemuk, kamu kasih gemuk lebih sedikit. Saudara, dia sehari 24 jam ada hubungan dengan Roh Kudus. Apa sebab? Nah ini ya. Di sini dituliskan dan telah kupenuhi dia dengan Roh Allah dengan apa? 1 keahlian, 2 pengertian, 3 pengetahuan, 4 segala pekerjaan, keahlian dalam segala pekerjaan. Ya, sayang ini terjemahannya kurang bagus ya, kurang tepat. Saya ambil terjemahannya dalam bahasa Inggris yang tepat. Perhatikan. Saudara, di sini kita melihat, and I have filled him with the Spirit of God in wisdom, 1 wisdom, ya, hikmat, in understanding, pengertian, in knowledge, pengetahuan, and in all manner of workmanship. Nah ini, all manner of workmanship. Jadi segala hal dari apa? Dari keahlian tangan, workmanship, keahlian pikiran, cita rasa seni yang tinggi. Saudara. Nah, jadi ini workmanship. Itu sebab Tuhan memakai 2 orang ini untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan dari emas dan dari perak. Saudara yang kekasih, jadi workmanship ini membuat orang, 1 Korintus 3:13, ya, membuat orang kalau dia mengerjakan sesuatu dengan workmanship, maka api tidak bisa makan kerjaannya. Tidak bisa terbakar. Ya, dikatakan di sini, the workmanship of each person will become evident. The fire will test the quality of each person's work. Ayo angkat tangan kanan saudara. Taruh tangan kiri pada jantung saudara. Ya Allah Roh Kudus, bentuklah hamba. Jadikanlah hamba masterpiece, mahakarya, adikarya dari Tuhan Yesus. Sehingga sisa hidup hamba memuliakan namamu, menjadi saluran yang luar biasa. Baik saluran berkat maupun saluran kuasa dalam nama Yesus. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya bahwa kita akan dibentuknya mengaminkan. Amin. Haleluya.